Jokowi, Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Gitu. Salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya, Pram, ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Yaitu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu, masih efek bulan madu gitu. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya menteri-menterinya Prabowo gitu ya. Selain itu, Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT. Gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing. Biar lebih lentur ya kan. Oke, tapi gue dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ. Waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat gitu. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi. Ya enggak? Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Itu kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya betul, dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sosokan nggak tahu, padahal udah di tulisan gue. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian, karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, betul. Dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Gitu kan. Memenangkan Prabowo. Ya kita tahu waktu itu, dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya, betul. Bukan hanya di Pilpres loh. Bukan hanya di Pilpres, tapi juga di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Nah, Listio Sigit ini baru pensiun
2027. 2027. Masih panjang. Tapi menurut orang dekatnya sebetulnya Listio mau sampai 2027 saja karena dia sadar diri kan, dia bukan orangnya Prabowo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai negeriku. Kembali ketemu saya di sini di channel Hati Rakyat. Dalam video ini kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang diambil dari bocor halus. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa pada beberapa hari yang lalu, Pak Budi Ari, Menteri Koperasi, menemui Pak Jokowi di Solo. Nah, menurut Pak Budi Ari, pertemuan tersebut tidak membicarakan masalah politik, hanya silaturahmi biasa saja. Emang ada orang yang percaya? Itu bisa kita tafsirkan kalau bertemu dengan seorang Pak Jokowi dan tidak ada konferensi pers, itu artinya beritanya sangat dahsyat. Jadi kalau Pak Budi ini tiba-tiba pergi ke Pak Jokowi dan keterangannya tidak membicarakan sesuatu, itu artinya ada sesuatu yang penting yang dibicarakan dan tidak mungkin diinformasikan kepada umum. Dan Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Oh, hanya silaturahmi biasa saja. Itu artinya ada hal yang luar biasa yang tidak mungkin dibuka kepada publik. Karena ini kemungkinan soal yang menyangkut isu ya. Ada isu atau gosip tentang keterlibatan Pak Menteri Koperasi di dalam urusan judi online pada masa yang lalu. Jadi kita bisa menduga dengan kuat bahwa ada sesuatu yang serius yang menyebabkan Pak Menteri itu terbang ke Solo menemui Pak Jokowi. Kalau kita bicara Pak Budi Ari dan Pak Jokowi, kita tentu tidak bisa melepaskan dari berbagai langkah Prabowo yang sekarang ini secara serius memberantas korupsi. Berkali-kali Pak Prabowo memberikan penegasan tentang pemberantasan korupsi, pemberantasan judi online. Jadi Pak Budi ini sudah siap kayak semacam strategi atau upaya menyelamatkan diri lewat Pak Jokowi. Jadi patut kita duga bahwa pertemuan itu meminta perlindungan kepada Pak Jokowi agar dirinya tidak direshuffle oleh Pak Prabowo. Kita tahu bersama sejak awal pembentukan kabinet Prabowo ini ada kompromi-kompromi politik dengan tema melanjutkan. Jadi lebih tepatnya boleh kita bilang separuh kabinet Jokowi dan separuh kabinet Prabowo. Kabinet tersebut separuh loyalis Jokowi dan separuh loyalis Prabowo. Jadi sepertinya ada perkawinan paksa dalam kabinet merah putih. Separuh-separuh seakan berbagi kekuasaan. Ada dua komando tinggi di dalamnya. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk menilai, agak sulit bagi kita saat-saat ini karena mereka kelihatannya sangat solid dan sungguh-sungguh bekerja. Tetapi karena dalam kabinet tersebut masih ada peninggalan loyalis Jokowi, seakan pemerintahan Prabowo ini masih dibayang-bayangin oleh kekuasaan presiden sebelumnya. Nah, karena kompromi-kompromi dalam pembentukan kabinet merah putih inilah rasa-rasanya ini ya, menjadi sumber masalah yang menyebabkan ada semacam jebakan di dalam ruang bernegara. Misalnya tentang pagar laut, di mana perintah yang sangat jelas dari Pak Prabowo untuk membuka atau mencabut pagar laut tersebut. Tapi justru hambatan itu datang dari menterinya yang mengambil jalannya sendiri. Ya, kita tahu bersama seperti yang terjadi selama ini, Menteri KKP punya pendapat sendiri. Kalau kita mau mengevaluasi kabinet itu sebenarnya, maka ruang objektivitas harus mengarah pada komposisi organisasi pusat kekuasaan yang dialamatkan kepada tok komando, dalam hal ini Pak Prabowo. Ini suatu realita politik yang tidak bisa kita nafikan. Tetapi apa boleh buat, hal ini sudah jadi. Ada dua loyalis dalam satu perahu.
Positioning kabinet merah putih yang diharapkan rakyat adalah orang-orang yang berkualitas dan setia kepada Pak Prabowo saja. Memang tidak bisa kita tutup mata kemenangan Pak Prabowo pada Pilpres tahun 2024, salah satunya karena dukungan besar Pak Jokowi sebagai presiden pada waktu itu. Sampai-sampai memberikan anaknya sebagai wakil dan berhasil menang, lolos menjadi pasangan presiden saat ini. Jasa-jasa Pak Jokowi ini yang telah diterima oleh Pak Prabowo sepertinya memberikan suntikan kekuasaan pada pemerintahan dan tubuh kabinet merah putih. Wakil Prabowo adalah Gibran, dan separuh kabinetnya adalah titipan loyalis Pak Jokowi. Hal ini yang diduga-duga yang membuat independensi Pak Prabowo sedikit terganggu. Kita kembali pada narasi video tadi. Menurut ceritanya bahwa Pak Budi Ari datang kepada Pak Jokowi karena dirinya sudah tahu kemungkinan besar akan direshuffle. Beliau pergi meminta restu Pak Jokowi untuk tidak direshuffle oleh Pak Prabowo. Nah, kalau ini benar-benar diiyakan dan berhasil diperpanjang masa jabatannya, tidak direshuffle, cilaka 12 pas. Suntikan kekuasaan Pak Jokowi sudah bermetastasis stadium lanjut dalam tubuh pemerintahan Pak Prabowo dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Benar juga kata orang bahwa Jokowi seorang raja yang bisa mengatur segala sesuatunya dalam negara ini. Hal inilah yang menjadi batu sandungan dalam kabinet merah putih. Nah, kita percayalah Pak Prabowo ini bukan seorang politisi baru kemarin, tetapi politisi yang sudah ditempa sejak masa Orde Baru sampai saat ini. Pasti beliau sadar betul dan tahu persis antidotum apa yang perlu dilakukan sebelum suntikan-suntikan kekuasaan Pak Jokowi tersebut merajalela kemana-mana. Kita sebagai warga negara biasa, kita berharap negeri ini utuh dalam satu kesatuan NKRI dengan satu top komando saja, Presiden Prabowo. Jayalah presidenku, majulah negeriku. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada saat ini. Demikianlah kira-kira tanggapan saya, dan jika ada tanggapan-tanggapan atau pendapat tentang situasi politik saat-saat ini, silakan dicantumkan dalam kolom komentar, sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.